Kisah ini dimulai ketika perang saudara yang sengit mengguncang Nigeria selama berbulan-bulan. Konflik berdarah itu mempertemukan pemimpin kudeta, Jenderal Mustafa Yakuba, yang sebelumnya diasingkan, dengan pemerintahan terpilih yang dipimpin Presiden Samuel Azuka. Di negara yang dihuni lebih dari 120 juta jiwa dan memiliki lebih dari 250 kelompok etnis ini, sejarah panjang. Permusuhan antar suku kembali memanas, terutama antara etnis Fulani yang mayoritas Muslim di wilayah utara dan etnis Igbo yang mayoritas Nasrani di wilayah selatan. Ketika pasukan pendukung Fulani berhasil unggul, ribuan orang turun ke jalan merayakan kemenangan. Namun, di balik euforia itu, gelombang kekerasan justru semakin brutal. Puluhan ribu orang menjadi korban, sementara penangkapan dan eksekusi terus berlangsung tanpa henti. Warga dari etnis Igbo yang berada di pihak kalah terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi demi menyelamatkan diri karena pasukan kudeta Yakuba telah menguasai hampir seluruh wilayah negara. Di tengah kekacauan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa tampak tidak banyak melakukan intervensi. Sementara itu, Amerika Serikat mengerahkan pasukannya untuk mengevakuasi warga negaranya. Sebuah armada yang dipimpin kapal perang USS Harry S. Truman telah bersiaga di lepas pantai Afrika. Seorang reporter yang meliput dari lokasi menjelaskan bahwa konflik ini bukan semata dipicu oleh pertikaian etnis, tetapi juga dipengaruhi perebutan kepentingan politik dan cadangan minyak yang melimpah di Nigeria. Ia juga melaporkan kabar mengejutkan bahwa Presiden Samuel Azuka beserta keluarganya telah terbunuh. Tak lama kemudian, sebuah helikopter militer Amerika mendarat di geladak kapal induk itu, membawa sekelompok pasukan yang bersiap menjalankan misi berbahaya di tengah negara yang sedang dilanda perang. Sebelum misi dimulai, Kapten Bill Rhodes memberikan pengarahan kepada seluruh tim. Berdasarkan laporan intelijen, diperkirakan sekitar 5.000 pasukan Yakubu telah tersebar di berbagai wilayah Nigeria dan kini menguasai persenjataan yang sebelumnya dipasok oleh Amerika Serikat. Situasi di lapangan semakin mengerikan karena milisi lokal dikabarkan membantai jemaat di gereja-gereja yang mereka temui. Di tengah kekacauan itu, ada 4 warga negara Amerika yang harus segera diselamatkan, yaitu Dr. Lena Fiore Kendricks, 2 orang biarawati, dan seorang pastor yang berada di dekat wilayah Yolingo. Misi berbahaya ini dipercayakan kepada 8 personel terbaik Navy SEAL yang dipimpin Letnan A.K. Waters. Tim tersebut terdiri dari Z sebagai operator radio sekaligus pelempar granat, Red yang ahli bahan peledak, Lake sebagai pemimpin regu dan penembak jitu, Slow sebagai penembak senapan otomatis, Slick sebagai sniper, Duck yang bertugas sebagai tenaga medis lapangan, serta Flea sebagai anggota tim penembak. Karena kondisi wilayah yang sangat berbahaya, mereka tidak bisa masuk secara langsung. Satu-satunya cara adalah menyusup dari wilayah Kamerun dan diterjunkan di dekat hutan Mazon. Setelah itu, mereka harus menemukan keempat warga sipil tersebut dan mengawal mereka berjalan kaki menuju titik evakuasi di LZ Alpha. Kapten Rhodes juga menegaskan bahwa operasi ini harus dilakukan secara diam-diam. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut dapat dianggap sebagai tindakan permusuhan dan memicu konflik yang lebih besar. Karena itu, kontak senjata harus dihindari sebisa mungkin. Malam itu, Letnan Waters bersama timnya diterjunkan ke wilayah musuh dan mendarat di sebuah sungai. Secara kebetulan, seorang wanita yang sedang mengambil air melihat kedatangan mereka. Wanita itu langsung ketakutan setengah mati. Waters segera menenangkannya dan memintanya tetap diam, lalu menyuruhnya menunjukkan jalan menuju tempat Dr. Lena Kendricks berada. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah klinik darurat. Di sana, Dr. Kendricks bersama 2 biarawati sedang sibuk mengoperasi para korban perang. Di setiap sudut ruangan, terlihat pasien dengan luka-luka parah akibat konflik yang tak kunjung usai. Tanpa membuang waktu, Waters langsung memerintahkan Dr. Kendricks dan rombongannya untuk bersiap dievakuasi. Let's get out of here now. Mereka harus menempuh perjalanan sekitar 12 km menuju titik penjemputan sebelum sekelompok besar pemberontak datang dan membantai siapapun yang masih tertinggal. Namun, Dr. Kendricks menolak pergi begitu saja.
Meski sudah dijelaskan bahwa situasinya sangat berbahaya, ia bersikeras hanya akan ikut jika sekitar 70 pasiennya juga diselamatkan. Non ci credo, non è possibile, come fa a non capire? Padahal, hampir setengah dari mereka mengalami luka serius dan tidak mampu berjalan dengan baik. Jika para pasien ditinggalkan, ia memilih tetap tinggal bersama mereka. Permintaan itu membuat Waters berada dalam dilema. Sebagai seorang prajurit, ia harus menjalankan perintah untuk mengevakuasi 4 warga negara Amerika, bukan puluhan warga sipil. Ia juga memahami bahwa membawa rombongan sebesar itu akan membuat misi menjadi jauh lebih berisiko. Why don't we just get Dr. Tranker the fuck out? Salah satu anggota tim bahkan mengusulkan agar Dr. Kendricks dibius dan dibawa secara paksa. Namun, Waters menolak mengambil langkah ekstrem itu. Ia memilih menghubungi pusat komando dan melaporkan situasi yang sebenarnya. Yeah, Captain, we got a problem here. No, we got her. Setelah mendapat persetujuan, akhirnya diputuskan bahwa rombongan pasien akan ikut dievakuasi. Saat fajar menyingsing, mereka mulai bersiap meninggalkan klinik, namun muncul kejutan lain. Sang pastor dan kedua biarawati memutuskan tetap tinggal demi menemani para pasien yang kondisinya terlalu kritis untuk dipindahkan. Mereka berpamitan dengan haru, dan sang pastor memberikan doa singkat untuk keselamatan rombongan sebelum berpisah. Oh, we got! God already left that. Setapak demi setapak, Waters dan timnya menyusuri hutan lebat sambil mengawal rombongan warga sipil yang sebagian besar terluka. Perjalanan berlangsung sangat lambat. Setelah berjam-jam berjalan, mereka baru berhasil menempuh sekitar 5 km, sementara jarak menuju titik penjemputan masih sangat jauh. Jika terus bergerak dengan kecepatan seperti itu, mereka berisiko tertinggal dari helikopter evakuasi. Lebih buruk lagi, pasukan pemberontak bisa saja menemukan posisi mereka kapan saja. Menjelang malam, Dr. Kendricks meminta rombongan berhenti sejenak. Banyak warga yang kelelahan dan membutuhkan perawatan darurat. Melihat kondisi tersebut, Waters akhirnya mengizinkan mereka beristirahat, tetapi hanya selama 30 menit dan tidak lebih. Dr. Kendricks segera memanfaatkan waktu singkat itu untuk mengobati para pasien, termasuk seorang bayi yang sedang sakit dan terus menangis tanpa henti. Pada saat yang sama, kekhawatiran Waters menjadi kenyataan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki dan percakapan para pemberontak yang mulai mendekat. Waters langsung memerintahkan seluruh rombongan bersembunyi dan meminta Dr. Kendricks melakukan apapun agar tangisan bayi itu berhenti. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Semua orang hanya bisa menahan napas sambil berharap tidak ditemukan, sehingga sedikit saja suara bisa berakibat fatal. Setelah keadaan dirasa aman, rombongan perlahan keluar dari persembunyian. Namun saat Dr. Kendricks melangkah keluar, ia hampir dipergoki seorang tentara pemberontak yang tertinggal karena sedang buang air kecil. Dalam hitungan detik, Waters bergerak cepat dan berhasil melumpuhkan pria itu sebelum sempat membunyikan alarm. Lalu tanpa membuang waktu, ia langsung memerintahkan seluruh rombongan untuk meninggalkan lokasi dan mencari tempat yang lebih aman sebelum pasukan lain menyadari apa yang telah terjadi. Siang harinya, di tempat lain, pasukan pemberontak yang dipimpin Komandan Yakuba akhirnya tiba di gereja tempat para korban berlindung. Tanpa belas kasihan, mereka langsung mengeksekusi semua orang yang ada di sana. Jemaat sipil, sang pastor, hingga kedua biarawati yang sebelumnya memilih tetap tinggal. Semuanya tewas dalam pembantaian tersebut. Sementara itu, Waters dan rombongannya berhasil mencapai titik penjemputan helikopter. Untuk memudahkan pilot mengenali lokasi, mereka melemparkan asap berwarna kuning sebagai penanda pendaratan. Namun, saat proses evakuasi dimulai, Waters hanya membawa Dr. Kendrick naik ke helikopter dan meninggalkan para warga sipil yang telah berjalan bersama mereka. Melihat hal itu, Dr. Kendricks langsung marah besar. Ia merasa telah dibohongi dan menolak meninggalkan pasiennya begitu saja. Tetapi di tengah perjalanan, pemandangan mengerikan terlihat dari udara. Gereja yang sebelumnya mereka tinggalkan kini telah dilalap api, sementara halaman di sekitarnya dipenuhi jasad bergelimpangan. Pemandangan itu membuat Dr. Kendricks histeris.
Di dalam kabin helikopter, suasana berubah sunyi. Waters dan anak buahnya hanya saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Menjalankan misi sesuai perintah atau mengikuti hati nurani untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pada akhirnya, Waters mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia memerintahkan helikopter berbalik arah dan memutuskan kembali menjemput warga sipil yang ditinggalkan. Let's turn it around. Karena kapasitas helikopter hanya mampu mengangkut 12 orang, Waters memutuskan untuk memprioritaskan anak-anak dan para lansia. Menurutnya, merekalah yang paling rentan dan akan paling kesulitan jika harus terus berjalan kaki menembus hutan. Now, goddammit! Keputusan itu sempat dipertanyakan oleh beberapa anggota tim. Mereka merasa Waters justru menciptakan masalah baru dan membuat misi semakin berbahaya. Namun dengan tenang ia menjawab, ini bukan misi baru, ini masih misi yang sama. Mendengar ketegasan komandannya, mereka akhirnya memilih mengikuti perintah meski dengan berat hati. New mission? No. Same mission. Rombongan pun kembali melanjutkan perjalanan memasuki hutan. Di tengah perjalanan, Waters menerima panggilan dari pusat komando. Kapten Rhodes langsung memarahinya karena dianggap menyimpang dari rencana operasi yang telah ditetapkan. Waters menjelaskan bahwa Dr. Kendricks menolak dievakuasi tanpa para warga sipil yang berada di bawah tanggung jawabnya. Namun, sang kapten tidak sepenuhnya percaya dan menganggap alasan itu hanya pembenaran atas keputusan sepihak yang diambil Waters. Meski begitu, Waters tetap meminta bantuan evakuasi tambahan berupa 3 helikopter untuk menjemput rombongan. Sayangnya, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Kapten Rhodes menjelaskan bahwa risiko terlalu besar. Helikopter bisa menjadi sasaran tembak dan tidak diizinkan memasuki wilayah udara Nigeria lebih jauh. Sebelum komunikasi berakhir, sang kapten hanya berpesan singkat bahwa ia berharap keputusan Waters adalah keputusan yang tepat. Mulai saat itu, mereka harus bertahan dengan kemampuan sendiri. Sementara itu, pasukan pemberontak tiba di lokasi bekas titik evakuasi dan menemukan sisa-sisa kaleng asap kuning yang digunakan sebagai penanda pendaratan helikopter. Dari sana, mereka menyadari bahwa rombongan pelarian masih berada di sekitar area tersebut dan segera memulai pengejaran menuju jalur pegunungan yang mengarah ke perbatasan Kamerun. Setelah berjalan sekitar 3 jam, Waters memerintahkan rombongannya beristirahat sejenak sambil membagikan makanan yang tersisa. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Slow, yang sedang memantau keadaan sekitar, menyadari bahwa pasukan pemberontak bergerak sangat cepat dan kini sudah berada tidak jauh di belakang mereka. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar di benak tim. Bagaimana mungkin musuh bisa mengetahui arah pelarian mereka dengan begitu akurat? Why would anybody be following us? Merasa ada yang tidak beres, Waters segera meminta penjelasan kepada Dr. Kendricks. Ia mulai curiga bahwa mungkin ada seseorang di antara rombongan yang tanpa sadar membocorkan jejak mereka. Tanpa menunggu lebih lama, Waters langsung memerintahkan semua orang untuk segera bergerak dan mempercepat langkah sebelum para pemberontak berhasil menyusul. Think hard. I told you I don't know. Di tengah perjalanan, Waters dan timnya tiba di sebuah desa yang telah porak-poranda. Pemandangan di depan mata membuat mereka terdiam. Rumah-rumah hancur, api masih menyala di beberapa sudut, dan banyak warga menjadi korban kebrutalan pasukan pemberontak. Melihat situasi tersebut, Waters mengambil keputusan berani. Tanpa ragu, ia memerintahkan timnya untuk turun tangan menyelamatkan para korban yang masih hidup. Meskipun itu berarti melanggar perintah utama untuk menghindari kontak senjata. Z sempat mengingatkan bahwa tindakan itu bertentangan dengan instruksi dari pusat komando dan bisa membahayakan seluruh misi. Namun Waters tetap pada pendiriannya. Bring him up. Akhirnya, seluruh anggota tim mengikuti perintah sang komandan dan bergerak menghadapi para pemberontak. The package. Let's go.
Dalam salah satu momen, Waters sempat lengah hingga lengannya terluka akibat serangan senjata tajam. Untung, seorang warga yang masih bertahan hidup muncul dari belakang dan membantu menghentikan penyerangnya tepat pada waktunya. Namun, kemenangan kecil itu tidak mampu menghapus pemandangan memilukan yang mereka temukan di desa tersebut. Banyak warga sipil telah menjadi korban, keluarga-keluarga tercerai-berai, dan jejak kekerasan terlihat di mana-mana. Sejumlah perempuan dan anak-anak juga menjadi sasaran perlakuan yang sangat kejam selama serangan berlangsung. Apa yang mereka saksikan hari itu membuat seluruh anggota tim terdiam. Rasa ngeri, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Hingga sulit dipercaya bahwa manusia sanggup melakukan kekejaman seperti itu terhadap sesamanya. Di sisi lain, pasukan pemberontak terus melakukan pengejaran tanpa henti. Jarak mereka dengan rombongan Waters semakin dekat dari waktu ke waktu. Saat itulah, Slow menerima informasi dari pemantauan satelit yang menunjukkan adanya sinyal mencurigakan. Seolah-olah seseorang sedang memancarkan lokasi mereka. Someone's transmitting something. Waters langsung menyimpulkan bahwa kemungkinan ada mata-mata di tengah rombongan. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan seluruh warga untuk berkumpul dan diperiksa. Namun, tepat ketika pemeriksaan dimulai, seorang pria tiba-tiba panik dan berusaha melarikan diri. Melihat gerak-geriknya yang mencurigakan, Slick segera mengambil tindakan dan menembaknya sebelum ia berhasil kabur. Kecurigaan mereka pun terbukti saat tubuh pria itu diperiksa. Ditemukan sebuah alat pemancar yang selama ini digunakan untuk mengirim posisi rombongan kepada pasukan pemberontak. Dalam napas terakhirnya, pria tersebut mengaku bahwa ia terpaksa melakukan semua itu karena keluarganya disandera oleh Kolonel Sadik. Ia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah mereka demi menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Pengakuan itu membuka fakta yang jauh lebih mengejutkan. Ternyata di antara para pengungsi terdapat Arthur Azuka, putra Presiden Samuel Azuka yang menyamar bersama pengawalnya, Kolonel Okeze. Keberadaan mereka selama ini menjadi alasan utama pasukan pemberontak terus memburu rombongan tersebut. Yang lebih mengecewakan lagi, Dr. Kendricks ternyata sudah mengetahui identitas mereka sejak awal, tetapi sengaja merahasiakannya dari Waters dan timnya. I didn't trust you. Setelah mengetahui bahwa Arthur Azuka adalah putra mendiang Presiden Samuel Azuka, Waters akhirnya memahami alasan sebenarnya mengapa pasukan pemberontak terus mengejar mereka tanpa henti. Jika Arthur berhasil lolos ke Kamerun, ia bisa menjadi simbol harapan bagi pemerintahan yang sah dan mengancam kekuasaan rezim kudeta. Menyadari situasi semakin genting, Waters memutuskan untuk mempercepat perjalanan menuju perbatasan. Namun, pemberontak ternyata telah tiba dan mengetahui bahwa mata-mata mereka telah tewas. Di saat yang sama, ternyata Waters dan pasukannya memasang perangkap untuk siap bertempur dan tiba-tiba... Namun sesaat sebelum pertempuran dimulai, Waters menerima panggilan dari pusat komando. Di seberang radio, Kapten Rhodes ternyata sudah mengetahui semuanya dari laporan intelijen. Mereka tahu telah terjadi kontak senjata di sebuah desa. Dan yang lebih mengejutkan, putra Presiden Azuka ternyata ikut bersama rombongan pengungsi. Dengan nada tegas, Rhodes memerintahkan Waters untuk meninggalkan para pengungsi dan kembali menjalankan misi sesuai perintah awal. Menurutnya, situasi ini sudah berubah menjadi urusan politik internasional. Jika Waters tetap melanjutkan tindakannya, seluruh tim bisa menghadapi sanksi berat setelah kembali ke Amerika. Namun Waters tetap pada pendiriannya. Ia tahu apa yang dipertaruhkan. Tetapi setelah melihat sendiri penderitaan dan pembantaian yang terjadi, ia tidak sanggup meninggalkan mereka begitu saja. Sebelum sambungan radio terputus, Rhodes hanya terdiam sejenak lalu berkata pelan bahwa ia berharap seluruh tim bisa pulang dalam keadaan hidup. Setelah itu, Waters mengumpulkan seluruh pasukannya. Ia meminta maaf karena telah membawa mereka ke dalam situasi yang jauh lebih berbahaya dari misi semula. Kini mereka bukan lagi sekadar menjalankan operasi penyelamatan, melainkan berjuang mempertaruhkan nyawa. Namun, respons anak buahnya di luar dugaan. Tidak ada satupun yang mengeluh, tidak ada yang mundur. Mereka tetap berdiri di belakang komandannya. Setelah melihat sendiri kekejaman yang terjadi, mereka sepakat untuk mengawal para pengungsi sampai ke perbatasan Kamerun. Apapun risikonya. I'm gonna get him out, or I'm gonna die trying. Sementara itu, di pihak lain, pasukan pemberontak yang menemukan jejak mereka segera mengerahkan beberapa kompi untuk melakukan pengejaran besar-besaran.
Di dalam hutan, rombongan Waters bergerak diam-diam. Tiba-tiba Lake yang berjalan paling depan mengangkat tangan, memberi isyarat agar seluruh pasukan berhenti. Ia mendengar sesuatu bergerak di semak-semak. Semua senjata langsung diarahkan ke depan. Namun beberapa detik kemudian, seekor babi hutan keluar dari balik pepohonan dan berlari menjauh. Lake pun menyatakan situasi aman. Tapi tepat saat itulah, sebuah peluru menghantam bahunya dan membuatnya terjatuh. Penyergapan telah dimulai. Pasukan pemberontak langsung menghujani mereka dengan tembakan dari berbagai arah. Waters dan timnya segera membalas serangan sambil menarik Lake ke tempat yang lebih aman. Pertempuran sengit pun pecah di tengah hutan. Sementara para warga dan Dr. Kendricks hanya bisa berlindung sambil ketakutan. Pasukan Navy SEAL maju ke garis depan untuk menahan serangan musuh yang jumlahnya terus bertambah. Tidak lama kemudian, pemberontak mulai menembakkan roket ke arah mereka. Salah satu roket meleset dari posisi pasukan dan justru menghantam area tempat para pengungsi berlindung. Ledakan besar langsung memporak-porandakan lokasi tersebut. Waters berlari menerobos hujan peluru untuk menyelamatkan Dr. Kendricks yang pingsan akibat ledakan. Di tengah kepulan asap, mereka menemukan Kolonel Okaze telah tewas. Sementara Arthur Azuka memeluk tubuh pengawalnya dengan penuh kesedihan. Belum sempat mereka bernapas lega, kabar buruk kembali datang. Slow tertembak. Dak segera berusaha menyelamatkannya, tetapi luka yang diderita terlalu parah. Sebelum meninggal, Slow hanya bisa menatap rekan-rekannya untuk terakhir kali. Dengan berat hati, Waters berjanji akan kembali menjemput jasadnya. Namun, situasi semakin buruk. Gelombang demi gelombang pasukan pemberontak terus berdatangan. Jumlah mereka seolah tidak ada habisnya. Dalam keputusasaan itu, Z akhirnya menghubungi pusat komando dan meminta dukungan udara darurat. Sementara menunggu bantuan tiba, Waters memerintahkan seluruh pengungsi untuk terus bergerak menuju titik koordinat yang telah ditentukan. Tetapi pemberontak semakin brutal. Saat rombongan mulai bergerak, Lake melihat seorang wanita tertinggal di belakang. Tanpa berpikir panjang, ia keluar dari posisi perlindungan untuk menolongnya. Namun, keputusan itu harus dibayar mahal. Lake dan wanita tersebut tewas ditembak sebelum berhasil kembali. Serangan roket berikutnya kembali menghantam rombongan warga. Ledakan tersebut melukai Dr. Kendricks dan Arthur Azuka. Di saat yang sama, Flea juga tertembak saat berusaha memberikan perlindungan. Menyadari situasi tidak lagi memungkinkan, Waters mengangkat tubuh Dr. Kendricks dan membawanya sendiri meskipun bahunya telah terkena tembakan. Melihat pengorbanan para prajurit itu, beberapa warga akhirnya ikut mengangkat senjata dan membantu perlawanan. Namun korban terus berjatuhan. Kali ini Slick tertembak dan gugur saat menyeberangi sungai. Di bawah hujan peluru, para pengungsi dan pasukan yang tersisa hanya bisa berlari melewati hamparan rumput tinggi sambil berharap bantuan udara datang tepat waktu. Lalu, musibah kembali terjadi. Waters tertembak di bagian kaki dan akhirnya tumbang. Dr. Kendricks yang mulai sadar segera membantunya menghentikan pendarahan. Bersama Arthur Azuka, mereka memapah Waters agar tetap bisa bergerak menuju perbatasan. Di belakang mereka, ribuan peluru masih terus menghujani. Kemudian Z ikut tertembak. Melihat rekannya terjatuh, Waters kembali berbalik ke medan tempur dan menyeret Z yang masih hidup menuju titik perlindungan. Tak lama kemudian, Duck dan Red berhasil bergabung dengan mereka. Suara yang mereka tunggu terdengar dari langit. Pesawat tempur Amerika tiba. Beberapa detik kemudian, rentetan bom dijatuhkan tepat ke posisi pasukan pemberontak. Waters, Z, Duck, dan Red berhasil mencapai perbatasan Kamerun bersama Dr. Kendricks, Arthur Azuka, dan para pengungsi yang selamat. Tak lama kemudian, Kapten Rhodes tiba bersama tim bantuan untuk melakukan evakuasi. Perjuangan mereka akhirnya berakhir. Para pengungsi merayakan kebebasan mereka karena Arthur Azuka masih hidup dan menjadi harapan bagi masa depan negaranya. Dan sebelum film berakhir, muncul sebuah kutipan yang menjadi pesan utama dari kisah ini. Kejahatan akan menang ketika orang-orang baik memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Terima kasih buat yang masih setia di channel Alur Film Yopi Syam. Jangan lupa like dan subscribe ya.